Shamika, did you bring your Dr. King journal? Go to hell! Halo semuanya, masih di H2Q 1001 cerita. Semoga kabar kalian baik-baik saja. Yang sakit semoga segera diberikan kesembuhan, dan yang lagi banyak hutang semoga cepat lunas. Pada kesempatan kali ini H2Q 1001 cerita akan menceritakan film The Ron Clark Story pada tahun 2006. Ya, setelah sekian lama, mungkin hampir 4 bulan saya tidak upload video karena banyak sekali kegiatan dan tanggung jawab yang harus saya selesaikan, bro. Belum lagi perubahan-perubahan kegiatan yang saya alami akhir-akhir ini begitu sibuk sekali. Namun saya tetap semangat untuk membuat konten-konten tentang film, karena bagi saya film selain hiburan itu kadangkala bisa diambil pelajarannya, dan semoga pelajarannya juga bisa diambil teman-teman semuanya. Yes, amin. Langsung saja ke alur ceritanya. Ron Clark adalah seorang guru yang cerdas, pantang menyerah, penyayang, inovatif, kreatif, dan bersemangat, tentu tidak banyak hutang pula. Ron Clark atau Mr. Clark sebelumnya menjadi guru selama 4 tahun di Snowden Elementary School di Aurora pada tahun 1994. Berkat Ron Clark, sekolah dasar tersebut menjadi sekolah yang mendapat nilai kelulusan sangat memuaskan. Ron Clark juga suka tantangan dan tidak mudah puas begitu saja, hingga akhirnya ia memutuskan mencari tantangan baru dengan pindah ke New York. Sesampainya di New York, ia segera mencari sekolah dasar untuk dapat mengajar di sana. Namun usahanya untuk menjadi guru sekolah dasar di New York tidaklah mudah. Beberapa kali ia mendaftar, beberapa kali juga ia ditolak. Keuangan semakin lama semakin menipis, pekerjaan pun belum didapat. Akhirnya dia menjadi pelayan restoran. Dan untuk menyambung hidupnya selama dia berada di New York, hari berikutnya ia mendatangi sekolah dasar Inner Harlem Elementary School. Belum sampai masuk pintu sekolahan, ada seorang guru dan siswa sedang bertengkar. Bisa kita bayangkan betapa semrawutnya sekolah yang didatangi Mr. Clark tersebut. Bersamaan itu, guru yang kita lihat bertengkar tadi ternyata memutuskan untuk keluar dari sekolah tersebut, dan ini dijadikan momen Ron Clark untuk menggantikan guru tersebut. Setelah resmi diterima di SD Harlem Clark, Mr. Clark diajak Mr. Turner, kepala sekolah SD tersebut, untuk berkeliling sekolah dan ditunjukkan kelas yang akan Mr. Clark ajar. Di sekolah tersebut ada pembagian kelas, kelas unggulan dan kelas paling buruk. Kemudian entah karena apa Mr. Clark memilih kelas paling buruk itu. Mungkin beliau suka tantangan itu ya. Sebelum ia mengajar kelasnya, ia sempatkan mengunjungi rumah dan orang tua masing-masing peserta didiknya. Saat mengunjungi mereka satu persatu, Mr. Clark menemukan berbagai kondisi dan latar belakang yang sangat berbeda. Ketika Mr. Clark masuk ke kelas untuk pertama kalinya, dia melihat kondisi peserta didiknya yang begitu heterogen. Mereka begitu acuh dan sama sekali tidak menghargai keberadaan guru di dalam kelas. Dengan penuh kesabaran, Mr. Clark berusaha menyesuaikan dengan kondisi peserta didiknya. Aturan pertama yang dibuat Mr. Clark di kelasnya adalah menjadikan kelas tersebut sebagai keluarga. Mr. Clark sangat menekankan keberadaan mereka sebagai sebuah keluarga yang harus saling membantu, menghargai, dan menyayangi satu dengan yang lainnya. Untuk anak didik yang begitu heterogen tersebut ya, tentu peraturan itu tidaklah mudah untuk diterapkan. Namun Mr. Clark tidak pernah bosan menerapkan peraturan yang menurut saya itu sangat istimewa. Mr. Clark adalah seorang guru yang istimewa, namun ia manusia biasa seperti kita yang terkadang emosinya terpancing karena tingkah laku anak didiknya. Sulit diatur, suka berkelahi, tidak menghargai kawan maupun gurunya, dan kenakalan-kenakalan yang menjengkelkan lainnya. Suatu hari Mr. Clark membalikan meja kelas milik Shamika. Ia merasa sangat menyesal dan putus asa kenapa saya harus memilih mengajar di kelas yang begitu buruk seperti ini. Namun keputusan sudah diambil. Dan kemudian karena banyak sekali tekanan dan sulitnya menghadapi kondisi peserta didiknya, semua ini rasanya sudah di luar ekspektasinya. Mr. Clark kemudian benar-benar merasa sangat putus asa dan berniat untuk berhenti mengajar. Saat Mr. Clark dalam kondisi seberat ini, dalam keadaan putus asa seperti ini, beruntung ada seorang cewek bernama Morris. Seorang wanita yang ia kagumi, memberinya semangat agar tetap berjuang dan membuktikan bahwa dirinya mampu menaklukkan kondisi para peserta didiknya yang begitu heterogen itu. Akhirnya Mr. Clark mengurungkan niatnya untuk berhenti mengajar. Paginya seluruh peserta didik terkejut melihat Mr. Clark tiba-tiba mengajar. Padahal sebelumnya tidak ada guru yang tahan diperlakukan seperti itu kecuali hanya Mr. Clark. Cara baru kemudian diterapkan Mr. Clark pada pagi itu.
Jika seluruh siswanya mau tenang dan mendengarkan selama 15 detik saja, Mr. Clark rela meminum susu botol sampai muntah. Dan ternyata cara ini diterima baik seluruh siswanya yang membuat seluruh siswanya fokus menyimak pelajaran yang disampaikan oleh Mr. Clark. Untuk kemudian, Mr. Clark mengajak seluruh siswanya menyalakan lilin. Bagi siapa yang mau menyalakan lilin, berarti sudah sepakat untuk menjadi satu keluarga dalam sebuah kebersamaan. Semenjak kejadian ini, seluruh siswa Mr. Clark mulai nyaman dengannya, mengikuti pelajaran dengan baik, bahagia bersama layaknya sebuah keluarga. Ternyata semua metode yang dilakukan oleh Mr. Clark ini agar dekat dengan siswanya ini mendapat pertentangan dari Mr. Tanner selaku kepala sekolah SD Harlem tersebut. Mr. Tanner merasa kurang menyukai dengan gaya pembelajaran yang dilakukan oleh Mr. Clark. Mr. Tanner hanya menuntut agar seluruh peserta didiknya bisa lulus ujian akhir. Ia tidak peduli dengan metode-metode pelajaran yang dilakukan oleh Mr. Clark di kelas tersebut. Sekalipun mendapat pertentangan dari Mr. Tanner, Mr. Clark tetap menggunakan metode-metode pelajaran yang lain daripada yang lain, yang dapat membuat peserta didiknya merasa nyaman dan senang selama proses pembelajaran berlangsung. Seperti berjalan-jalan, menggunakan radio tip, bergaya kocak, dan lain sebagainya yang kira-kira membuat peserta didiknya nyaman. Semua ini ia lakukan agar bisa memahami satu persatu peserta didiknya yang memiliki masalah. Kemudian Mr. Clark berusaha untuk menanganinya. Seandainya guru sekarang ada seperti itu, ada. Kemudian Mr. Clark melihat potensi-potensi kecerdasan dan bakat yang dimiliki oleh para peserta didiknya, membuat peserta didiknya mulai mencintainya. Ia meluangkan waktunya untuk memberikan pelajaran tambahan bagi peserta didiknya secara private, sampai-sampai ia tidak lagi menghiraukan kondisi kesehatannya. Dan tidak terasa beberapa minggu lagi ujian nasional berlangsung. Mr. Clark sudah berusaha keras dengan berbagai macam metode pembelajaran dengan usaha dan tekad yang kuat sampai tenaganya terfosir hingga tidak disadari badannya dalam kondisi tidak baik. Dalam keadaan sakit yang seharusnya ia dirawat di rumah sakit, tapi masih saja nekat mengajar. Hingga suatu ketika ia jatuh pingsan ketika mengajar di depan kelas. Tubuh yang sakit dengan perawatan di rumah sakit tak jadi penghalang Mr. Clark untuk memberikan pelajaran bagi peserta didiknya. Ia memanfaatkan video rekaman untuk memberikan materi pelajaran sebelum ujian benar-benar berlangsung. Ujian nasional tinggal seminggu lagi, Mr. Clark sudah kembali pulih dan kembali ke kelasnya. Tugas kali ini hanya sekedar mengulang dan memberikan penguatan-penguatan pada peserta didiknya. Berkat Mr. Clark, kelas yang diremehkan kini menjadi sebuah kelas yang sangat berbeda dengan kondisi awal. Rasa kekeluargaan yang terbangun kini semakin erat. Akhirnya tidak terasa ujian nasional telah berlangsung. Mr. Clark merasa sangat cemas dan tegang memikirkan peserta didiknya. Suara bel telah berbunyi sebagai tanda ujian telah selesai. Terlihat ekspresi lega dari raut wajah Mr. Clark beserta anak didiknya. Sebagai hadiah sekaligus penyegaran setelah mengerjakan ujian nasional, Mr. Clark mengajak seluruh peserta didiknya ke The Phantom of the Opera. Nampak wajah peserta didiknya begitu senang dan sangat bersemangat menikmati momen ini. Waktu pun cepat berlalu, tidak terasa hasil ujian nasional telah diperoleh. Seluruh orang tua peserta didik diundang untuk menyaksikan nilai dari putra-putrinya. Di tengah-tengah acara tersebut, tiba-tiba Mr. Tanner masuk dan memberikan surat pengumuman. Sontak semua orang yang ada di ruangan itu nampak tegang, termasuk Mr. Clark itu sendiri. Kemudian Mr. Tanner menyampaikan isi pengumuman itu jika nilai dari salah satu peserta didiknya merupakan nilai tertinggi dalam ujian nasional. Bahkan nilai rata-rata kelas yang terbaik dan mengalahkan nilai rata-rata kelas unggulan lainnya. Seketika kelas pun sontak menjadi riuh dengan kebahagiaan dan kegembiraan. Atas semua hal ini, para peserta didik memberikan penghargaan kepada Mr. Clark sebagai guru terbaik. Dalam kesempatan tersebut, Semika sebagai perwakilan dari teman-temannya mengatakan, "Mr. Clark, terima kasih untuk selalu berada di sisi kamu. Bahkan ketika kami tidak sedang menginginkannya, kau tiada henti untuk memberikan kami inspirasi." Mr. Clark, for always being there, even when we didn't want you to be. For inspiring us to dream big.
Dan yang tidak kalah mengesankan dari seorang Mr. Clark adalah di akhir tahun ia memberikan seluruh hadiah kepada siswanya. Tidak hanya bagi siswa yang berprestasi saja, namun bagi setiap siswa yang memiliki bakat dan potensi di luar bidang akademik. Mr. Clark sosok guru yang tidak pernah berhenti untuk memberikan berbagai hal-hal terbaik bagi peserta didiknya. Ia menjadikan profesi guru bukan hanya sekedar profesi, tapi sebagai sebuah panggilan hati. Lalu pelajaran apa yang bisa kita ambil dari film ini? Seorang guru harus mengenal dan memahami karakteristik serta kebutuhan setiap peserta didiknya agar pelajaran yang disampaikan mudah diterima. Memberikan motivasi peserta didiknya agar selalu haus untuk belajar, jangan mudah menyerah dan putus asa, selalu merasa tertantang dan jangan bosan dalam mengajar. Ikhlas mengorbankan banyak tenaga, pikiran, dan waktunya untuk membuat peserta didik memiliki keinginan belajar dan terus menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Buatlah peserta didik itu nyaman dengan pendekatan secara individual agar mereka bisa nyaman belajar dengan gurunya. Kerjasama dengan kepala sekolah dan wali murid tentu harus kita tanamkan sebagai seorang pengajar agar pembelajaran bagi peserta didiknya tepat sasaran. Berikanlah keyakinan kepada peserta didik jika setiap kondisi bisa dijadikan sebagai media pembelajaran. Guru pun harus kreatif, solutif, dan inovatif. Dan yang paling penting, selalu meningkatkan kualitas dari diri guru itu sendiri. Tekankanlah kepada peserta didik bahwa inspirasi bisa datang dari siapa saja, termasuk dari peserta didik itu sendiri. Hargailah kemampuan sekecil apapun dari peserta didik. Dan saya secara pribadi menaruh hormat yang sebesar-besarnya bagi seluruh guru di Indonesia. Tanpa kalian, kita tidak akan seperti ini, Bray. Semoga seluruh guru selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam menjalani hidup ini. Dan untuk kalian yang masih berstatus belajar, hargailah gurumu. Tanpa gurumu, kamu tidak akan menjadi apa-apa. Salam sukses untuk semuanya. Terima kasih dan mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya.